Mau review buku? Kelar baca buku Modern Romance by Aziz Ansari. Aku udah tulis beberapa ya, kayak kutipannya di post gitu, tapi aku ngerasa masih berhutang untuk bisa review seperti biasa. Jadi seperti biasa aku cerita dulu overview tentang bukunya, kemudian setelah itu apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka dari buku ini. Kemudian yang terakhir 3 key takeaways dari buku Modern Romance by Aziz Ansari. Oke, pertama overview dulu. Jadi aku memang nggak tahu Aziz Ansari itu siapa sebenarnya. Ternyata kan dia cuman tahu kayak semacam dia stand up komedian, udah gitu aja. Cuman tahu itu pun dari kayak klip potongan-potongan di story-nya temen. Nah, kapan hari ketika Kindle Daily Deals-nya ada buku ini, aku belilah gitu. Cuman 1 pound gitu, 1 pound kurang 20.000. Oke lah, kalaupun jelek pun gak bakal ngerasa rugi-rugi amat gitu. Alurnya cerita dia menurut aku ini melebihi ekspektasi. Jadi dia memang jago sih storytellingnya. Dia bener-bener secara urut kayak gitu. Ini juga yang aku suka ya. Jadi dia memang secara kronologis, secara urut gitu. Alur berpikirnya itu ilmiah sekali gitu. Kemudian dia mengawali bagaimana pengalaman dia untuk punya gebetan, tapi terus habis itu nggak dibales gitu, dan itu membuat emosinya tuh kayak naik turun gitu, kayak nggak karu-karuan gitu. Kenapa nggak dibales seperti itu. Kemudian setelahnya karena nggak dibalas itu, kemudian dia bertanya, emang kalau orang dulu kan harusnya nggak mungkin seperti ini ya, terjadi seperti ini. Terus ada iklan apa ini? Dah ya. Mau tunjukin kalau Hayu Crochet. Oh iya. Oke. Sudah? Iya. Bentar ya. Oke. Terus habis itu, setelah itu dia berusaha untuk pursuing curiosity-nya tentang bagaimana sih romansa atau bagaimana orang itu memiliki romantic relationship zaman dulu sama sekarang gitu. Yang modern tuh dengan adanya teknologi tuh bedanya apa aja gitu. Dan yang aku suka adalah dia langsung membukanya dengan mendefinisikan pernikahan gitu. Jadi emang kalau orang dulu gimana pernikahan tuh, kalau orang sekarang kayak gimana, dan caranya tuh ya ilmiah banget. Dia bikin focus group discussion 200 orang dengan orang tuanya sekalian gitu. Jadi diundang sekalian dengan orang tuanya dan mendefinisikan pernikahan di situ gitu. Terus secara kronologis kemudian pembaca dibawa untuk gimana sih sebenarnya kalau ngajak, apa bedanya orang ngajak misalnya date gitu ya, orang untuk pertama kali, apa bedanya di mana orang-orang itu bisa berkenalan. Kalau sekarang kita tahu ada online dating. Terus habis itu dilihat gimana sih menganalisa kalau misalnya kultur tuh apa berbeda sayang analisanya gimana kalau dipengaruhi oleh kultur dari berbagai negara kayak gitu. Terus masalah apa yang ditemui dalam prosesnya, gimana dengan snooping, gimana dengan cheating, kemudian gimana ketika memutuskan untuk committed relationship atau settling down tuh apa aja masalahnya sampai ke konklusinya. Jadi itu benar-benar kerangka cara kerjanya, frameworknya tuh menurutku malah ilmiah banget untuk ukuran yang menurutku ini stand up comedian gitu. Jadi buku ini lebih serius dibanding yang ku bayangkan. Terus sukanya karena itu tadi, karena melebihi ekspektasi. Dia membahas fenomena yang dekat tapi dengan tetap humoris, tapi pisau yang dipakai itu sangat akademisi dan cara frameworknya itu sangat scientific gitu. Di sini dia menggandeng juga sosiolog namanya Eric Linenberg, tapi sepertinya nggak kayak cuman bantuin sih, jadi nggak double author gitu, enggak.
Kemudian yang nggak sukanya adalah banyak insider jokes yang mungkin hanya bisa relate untuk orang-orang yang udah nonton pertunjukannya Aziz. Kalau belum nonton ya untungnya nggak banyak, jadi mungkin less than 5, itu mungkin 4 kali ya, 4 insider jokes yang aku nggak nangkep jadi jokesnya apa sih sebenarnya kayak gitu. Oke, lanjut ke 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku Modern Romance. 3 key takeaways yang aku dapat ini menariknya adalah nggak secara langsung tentang isinya, kayak bukan tentang modern romance-nya sendiri, tapi setelah aku kira-kira kayak zoom out, mundur lagi, itu menunjukkan yang dibahas sama Aziz ini adalah modern problems itu beneran butuh modern solutions. Jadi tahu pro kontranya pengaruh teknologi itu akan sangat membantu untuk bagaimana kita mitigasi gitu ya, menyalurkan ini masalah ini harus masuk ke channel yang mana kayak gitu. Terus juga bagaimana kalau kita udah tahu oke, masalah termasuk romansa gitu, termasuk romance itu kita harus masukkan ke channel ini biar dia nggak merusak kehidupan kita, dan bagaimana kita menavigasinya, menyelesaikannya, solusinya kayak gimana. Terus key takeaways yang kedua adalah untuk tahu dan mengakui definisi tertentu apa yang ada di kepala kita itu akan sangat membantu, jadi kita bisa mengkomunikasikannya dengan lebih baik. Maksudnya kayak gimana? Misalnya contoh yang di awal banget itu tentang pernikahan. Dengan mengetahui beda gap antara yang zaman sekarang, jadi itu kayaknya umur 19 sampai 25 gitu yang diundang awalnya, dan juga orang tuanya. Nah, hanya dengan mengetahui perbedaan dari dua generasi itu, definisi itu ternyata udah bisa membantu banget untuk si Aziz mengetahui bedanya di mana dan samanya di mana gitu loh. Nah, kalau kita udah tahu perbedaan dan kesamaan apa yang ada di kepala kita sama orang-orang yang terpengaruhi oleh definisi tersebut, misalnya tentang pernikahan, maka mungkin orang tua kita atau saudara kita atau kayak gitu. Nah, itu bisa akan memudahkan bagaimana kita ngobrolin itu ke orang lain. Terus hal yang terakhir, udah terakhir. Yang terakhir adalah aku senengnya key takeaways-nya adalah kalau udah paham, udah tahu oke, solusinya kayak gini gitu. Tapi itu butuh yang praktis. Jadi bener-bener practical things to do. Jadi si Aziz kasih banyak banget practical things di akhirnya, di kesimpulannya, dan menurutku itu nggak banyak orang yang secara banyak orang yang secara yang secara eksplisit untuk ngasih practical things. Pertama, misalnya, don't think of online dating as dating, but think of it as an online introduction service. Jadi dia merumuskan dengan baik sekali hal-hal yang praktis itu. Misalnya contoh itu tadi, jangan mikir online dating itu beneran dating, itu hanya titik poin awal untuk kenalan sama orang kayak gitu. Jadi karena ternyata di bukunya itu dibahas ketika kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bantering gitu, jawab bolak-balik kayak gitu, itu malah turn off gitu, bakal nggak, tingkat kesuksesannya turun. Nah, terus habis itu don't think others are just a bubble on your screen. Itu itu ketawa gimana ini? Iya, bubble. Jadi kadang-kadang karena mediated gitu ya, CMC communication mediated, computer mediated communication, itu membuat kadang-kadang orang tuh nggak nyadar bahwa yang ia sedang ajak bicara itu juga manusia seutuhnya, dan itu bisa bikin orang jahat, jadi nggak baik, terus mengentengkan, tidak memahami emosi yang ada di situ, dan itu yang biasanya jadi awal kegagalan kalau misalnya via daring atau via online. Oh, tidak boleh karena berat. Terima kasih, itu saja karena ada iklannya. Jadi mari kita persingkat saja. Bye bye. See you later. Oh, kenapa nggak bisa?
Sudah.